yayasan. Satu orang punya yayasan bisa 25 SPPG. Itulah yang celah yang diambil oleh Sony, Busung, Ludwig, dan Dadan. Dadan ini menurut saya orang bodoh, orang tolol, gitu, penjahat. Kalau dia pintar, kalau dia jenderal, ya, dia tidak akan membiarkan yayasan itu boleh satu yayasan bodong memiliki sampai 25 SPPG. Kemudian pemilik yayasan seenaknya atas jalur mereka meminta bagian 1.000 dari keuntungan 2.000 yang dimiliki oleh pemilik atau mitra pemilik SPPG. Nah, coba. Orang nggak kerja bisa dapat setengah dari keuntungan. Saya harus bicara supaya jangan dicontoh. Bukan setiap orang harus berterima kasih sama Farhad Abbas karena Farhad Abbas pernah membantu. Tapi setiap penjahat tidak boleh duduk di kursi pemerintahan. Tidak boleh dibiarkan mereka dengan rekam jejak kelam sebagai pejabat di kursi empuk dan basah. Menurut saya, untuk pemberantasan korupsi, siapa yang melaporkan dia aman, siapa yang dilaporkan antara dua. Kamu terima uang aman, tapi kamu laporkan yang memberi, atau kamu memberi uang aman, kamu laporkan siapa yang menerima. Simpel kok itu. Daripada hidup dua-dua, mending ada mati salah satu. Daripada bebas dua-dua, mending ada ketangkap salah satu, kan begitu. Sehingga orang bisa menjadi polisi buat dirinya dan menjadi orang buat orang lain polisi. Jadi pengawasan takut tuh. Termasuk narkoba, harus begitu caranya pengungkapan dan pemberantasannya. Penonton Ruang Konsensus masih bersama saya Budius Ma'ruf Gilang dan masih bersama sahabat saya, ya, advokat senior Dr. Muhammad Farhad Abbas. Nah, kalau kemarin kita bicara tentang kasusnya Wamen IMIPAS Silmi Karim, nah, kali ini saya akan membahas tentang tersangkanya kepala BGN dan 2 orang wakilnya, ya kan, Pak Ludwig dan Sony Sanjaya. Nah, sebenarnya tentang Pak Dadan Hendayana itu sebenarnya warganya itu sudah mengincar nih, lama-lama bapak ini akan jadi tersangka ini karena malingnya banyak banget. Ternyata benar. Penciuman presiden dan ketegasan Presiden Prabowo. Walaupun Pak Dadan ini katanya adalah orang yang disayangi Pak Prabowo loh. Pak Dadan Hendayana ini orang yang disayangi oleh Presiden Prabowo. Tapi demi melaksanakan tugas pemberantasan korupsi, Pak Prabowo tanda tangan langsung untuk diproses di kejaksaan. Nah, saya bersama dengan Pak Farhad Abbas ini karena Pak Farhad ini termasuk juga orang yang mengikuti ya Pak ya, bagaimana proses untuk orang mendapatkan dapur SPPG itu. Memang kita melihat ya kan banyak sekali jual-jual titik dan seterusnya. Memang banyak oknum-oknum yang bermain di Badan Gizi Nasional. Nah, ketika kemarin itu kita dikejutkan ya dengan dipanggilnya Pak Dadan, setelah dicopot dipanggil kejaksaan dan langsung tersangka Pak, langsung pakai rompi oranye, rompi pink. Apa komentar Pak Farhad? Saya itu Mas dendam sama BGN itu. Dendam malah ya? Karena saya pikir pertama ini mudah gitu, nggak sulit. Karena investasi kan bukan bantuan negara, tanpa investasi para mitra-mitra. Gitu. Sehingga banyak dari daerah minta tolong kepada saya karena dianggap saya orang mengenal di pusat gitu. Saya pikir dengan bawa uang yang banyak itu akan mudah gitu, tapi ternyata makin sulit gitu. Nah, saya memberi contoh. Sony Sanjaya itu adalah saya kenal dari tahun 2008 ketika dia menjadi Kasat Intel Polrestabes Bandung. Itu dia dipecat menjadi Kasat Intel. Nah, kemudian akan diproses hukum karena ada kematian izin keramaian yang dikeluarkan di Jalan Braga, meninggalnya 7 anak pengker. Saya waktu malam itu dengan Pak Susno Duaji di rumah beliau di acara, mendapat kabar ada meninggal. Dia datang. Begitu selesai, kita tunggu 2 jam kemudian Pak Susno datang. Di situ Pak Susno marah sekali. Kasat Intel ini saya berhenti, saya akan proses pidana. Saya melihat kelimangan anak-anak yang akan jadi hakim, jadi polisi, jadi pengacara, mereka meninggal sia-sia karena kebodohan Kasat Intel saya. Waktu itu Pak Susno Kapolda ya? Kapolda. Baru dilantik dari Kapolda. Nah, tiba-tiba karena Sony ini tahu saya dekat sama Pak Susno, dicari saya. Padahal orang memang sombong. Waktu ketemu jalan, Kasat Serse salaman, dia nggak salaman sama saya. Tapi sama ini yang sombong kemarin nggak mau salaman, saya bilang begitu. Tapi karena dia datang, nangis. Mas Farhad,
sampaikan ke Pak Susno, saya ini rela dipecat jadi polisi, tapi jangan sampai di penjara, kasihan anak-anak saya. Nah, gara-gara itu saya Ternyuh. saya teleponlah Pak Susno, Pak saya mau ketemu lagi. Jadi ketemulah di Jakarta kami. Nah, saya cerita awal kalimatnya Pak Susno, saya akan cerita tentang Abu Duat. Ada apa Ananda? Katanya. Saya akan cerita tentang Abu Duat yang terkenal, adil, jujur dari ujung rambut ujung kaki. Ketika melihat Khalifah akan memotong tangan pencuri, Khalifah bilang, Abu Duat bilang, hei Khalifah, pedang itu harus melewati keadilan. Nah, terus dia terduduk dan terkencing dalam celana. Khalifah kaget. Abu Duat, kamu terkencing. Kamu takut pedang ini akan membelah tangan ini. Terus, tidak. Ampun yang mulia Khalifah. Saya takut bukan terkencing karena pedang itu akan memotong leher hamba itu. Tapi saya terkencing ketakutan karena begitu berani saya menegur Khalifah. Akhirnya dikasihlah emas, dibebaskan ini orang. Bagus sekali ceritamu Ananda, kata Pak Susno. Iya. Apa sih cerita yang paling penting? Gini, Sony ini mau tangkap ya. Jadi mungkin Pak Susno gak senang kok Barat kok bela orang yang mau saya penjara. Iya. Ya, akhirnya karena dia begini nih gaya Pak Susno tuh. Baiklah Ananda. Segala-gala kayak harimau nggak mungkin makan anaknya sendiri. Gitu ngomongnya. Jadi saya katakan selamat. Selamatlah Sony ini. Udah hampir 20 tahun, 18 tahun, nggak pernah ngomong ketemu sekali waktu dia jadi seprinya Pak Bambang Hendarso di Kabareskrim. Cuek-cuek aja. Saya cerita, orang yang saya bantu tidak ada manfaat buat saya adalah membantu Sony Sanjaya. Nah, ketika jadi WMBG, saya bilang, Sony yang dulu. Jangan-jangan dia ingat saya. Saya WA, saya minta sama Brigjen Hermawan, tolong nomor teleponnya Sony. Ternyata dia nggak tanggapi respon. Akhirnya saya ketemu, ada Brigjen Asik mempertemukan saya dengan lalu Iwan, Brigjen. Kok Sony nggak mau telepon saya gini-gini? Nggak mau. Akhirnya kita bilang, kok nggak mau? Ada apa? Nggak, gue mau bilang, Son. Lu itu minta duit, minta uang, bayar putre. Minta bayar sudah sampai 800 juta waktu itu. Dijamin biru. Gitu. Nah, untungnya berapa? Dihitung untung lu, untungnya 600. Ini kan cuma 300, 400 bisa, 600 bisa. 1M dia minta gitu, jangan berlebihan. Dia nggak mau dengar. Nah, ternyata anaknya semuanya. Nah, kemudian ada pola yang salah saya melihat di BGN ini, MBG, yaitu tentang dilibatkannya dalam peraturan menteri atau kepala BGN harus ada melalui yayasan. Nah, yayasan inilah yang bermain. Kasihan mitra. Bagi saya ya, mohon maaf jangan salah pengertian. Saya adalah pembela mitra-mitra atau orang-orang yang berjuang. Bagi saya pemilik dapur MBG itu adalah pejuang-pejuang yang didukung oleh masyarakat yang bekerja di situ. Kalian hanya mendapat bagian adalah 5.000, 2.000 dikali 3.000, 6 juta sehari buat pemilik SPPG, sedangkan yang 3.000-nya 6 kali 3.000, 9 jutaan itu dibagi buat 50 orang. Gaji antara 150 sampai 250. Nah, tapi yayasan, satu orang punya yayasan bisa 25 SPPG, itulah yang celah yang diambil oleh Sony, Busung, Ludwig, dan Dadan. Dadan ini menurut saya orang bodoh, orang tolol, gitu, penjahat. Kalau dia pintar, kalau dia jenderal, ya dia tidak akan membiarkan yayasan itu boleh satu yayasan bodong memiliki sampai 25 SPPG. Kemudian pemilik yayasan seenaknya atas jalur mereka meminta bagian 1.000 dari keuntungan 2.000 yang dimiliki oleh pemilik atau mitra pemilik SPPG. Nah, coba orang nggak kerja bisa dapat setengah dari keuntungan. Sampai orang bilang kalau 200 pun kebanyakan. Pemilik yayasan kasih aja 2 juta atau 1 juta. Atau seluruh pengurus yayasan boleh bekerja dengan dapat gaji seperti itu. Ini terbalik, Mas. Ya namanya pengusaha, kalau dapat proyek yang bisa menghasilkan 144 juta satu bulan, pemakan 24 dikali 3.000, 24 hari, dikali 6 juta, maulah dia. Artinya dipotong seperempatnya, mau. Karena masih untung. Nah, ini yang tidak dibela. Yang dibiarkan oleh Dadan, Sony, ini dibiarkan. Makanya kalau Sony terlalu banyak ngomong, makanya saya heran, Pak Prabowo, Sony ini udah jelas rekam jejaknya nggak benar, sudah pernah hampir dipecat, banyak orang mati di Bandung waktu itu. Gitu. Kenapa bisa jadi wakil kepala BGN? Kenapa dikasih bintang? Saya ingin teriak, cuman saya pikir, udahlah, kan dulu saya pernah membantu dia, kenapa sekarang saya harus menghancurkan dia? Tapi begitu negara yang makin hancur, begitu ditangkap, saya harus bicara.
supaya jangan dicontoh. Bukan setiap orang harus berterima kasih sama Farhad Abbas karena Farhad Abbas pernah membantu. Tapi setiap penjahat tidak boleh duduk di kursi pemerintahan. Tidak boleh dibiarkan mereka dengan rekam jejak kelam sebagai pejabat di kursi empuk dan basah gitu. Nah, Sony ini memang penjahat gitu. Sony penjahat. Pak Dadan berarti Penjahat. penjahat juga. Dia. Kemudian si siapa itu namanya? Pusung. Ludwig Pusung, itu ya. dia penjahat. Makanya mereka pakai baju itu. Nah, saya salut sama Pak Jaksa Agung, Jampitsus, semua tim penyidik Kejaksaan Agung. Hebat. Sebelumnya saya sudah ngomong, waktu itu pejabat Kejaksaan Agung minta, ayo direkam, uangnya diserahkan. Teman-teman saya nggak mau. Saya bilang, oh udahlah, dia minta 800 Pak, pakai uang kejaksaan aja sini gitu. Nggak mau juga kejaksaan. Ya kalau teman saya diambil uangnya nggak dapat proyek, takut juga gitu kan, betul nggak? Nanti ke bawah. Makanya nanti polisi kejaksaan kalau ada jebakan-jebakan begitu, Bapak bantu Pak. Masa kasih makan 300 triliun aja bisa untuk kasih siapin uang 500 juta untuk menangkap pejabat yang korup, nggak mau. Ya wajar dong, betul nggak? Harusnya kerjasama. Berarti Dadan Hendayana ini Whistleblower. sebenarnya dia tahu banyak yayasan-yayasan Mereka ini yang adalah- daftar itu yayasan bodong tuh tahu Pak ya? Tahu mereka ini, Mas. Mungkin profesor atau doktor, peneliti, tapi otaknya rusak, hatinya rusak. Ya kan? Mereka bertiga itu nggak pernah sholat. Ya kan? Tuhan itu hanya uang saja gitu. Makanya saya minta, kalau ada Sony minta justice kolaborator, jangan dikasihin Pak. Hukum aja yang berat ya Pak. Gitu. Terserah dia mau ngomong-ngomong apa-apa, nggak usah didengarin. Jangan sentuh lagi orang-orang, cukup dia aja otaknya mereka. Masa setelah ditangkap baru membuka, ya kan? Padahal dia sudah bersumpah 30 Al-Quran bahwa dia tidak melakukan itu. Gitu. Pokoknya saya akan komplain sama Pak Jaksa Agung kalau Pak Jaksa Agung kasih Justice justice kolaborator. Ngapain Pak? Apa alasannya Pak Farhan nggak setuju Sony Sanjaya ini menjadi GC? Terlambat dianya. Terlambat. Dia kan hanya jangan sampai disita semua, jangan dimiskinkan, jangan sampai ditutup warung anak. Itu tujuannya. Tanpa ada itu pun Pak Jaksa Agung akan ketahuan kok, tanpa harus melalui pengakuan dia. Akan bisa Bisa. memproses sampai ke bawah-bawah Kan siapa aja uang yang itu terlibat. ya, siapa yang terlibat. Nggak perlu harus Sony menjadi Nggak GC. perlu JC. Saya marah loh Pak Jaksa Agung kalau Sony jadi JC. Ngapain? Berarti Jaksa nggak mau capek menjadikan dia JC. Ya kan? Kalau perlu orang-orang yang dulu bekerja sama dilindungi semua, biarin aja mereka bertiga tanggung jawab. Capek kan? Emang hanya ngurus MBG semua. Bisa nggak, kalau MBG sudah kepalanya, besok nggak akan berubah lagi, dibenahi dengan baik aja. Ini kan aneh ya Pak Farhan. Biasanya kalau kepala yang kena, wakil kepala nggak kena. Ini kepala kena, wakil kepala dua-duanya kena. Loh, berarti ini maling ini berjamaah. TST, tahu sama tahu. Oh. Ya kan? Tahu sama tahu. Padahal sebenarnya kalau kalian jadi pejabat itu, jangankan sama sesama pejabat, sama supirnya kalian tahu, sama ajudan tahu, mereka bisa jadi mata-mata. Atau betul nggak? Kok nggak sadar-sadar? Ini mungkin cara Tuhan menyampaikan kenikmatan dengan cara memenjara mereka kan? Ya kan? Tapi kalau dilihat dari malingnya Pak, dari sisi apa sih yang dicuri dari uang negara? Ternyata dalam hal pengadaan sepatu. Bukan itu, kalau motor, sepatu itu memang dari dulu gampang. Bukan Ini dari jual titik yayasan itu loh Pak. jual titik juga. Itu juga jual bagian titik. dari kesalahan dia. Ya, sekarang orang semua Mas ya, kalau saya hitung MBG itu hanya modal 1,5 miliar, kita bisa seolah-olah punya 30 miliar deposito. Seolah-olah punya 30 miliar iya, 50 M Wow. deposito. Keuntungannya gitu. Padahal modal 1,5, karena hitungannya kan per pack kan. Dan kalau 3.000 kita dapat 2.000. 2.000 dapat 6 juta. 6 juta kali 22 hari aja udah 144 juta. Sedangkan pegawai-pegawainya kan digaji negara, digaji semua. Kemudian sebelum belanja udah dibayar sama MBG, nggak ada capeknya. Yang penting punya tanah, punya gedung, bangunan. Nah kemudian MBG itu kalau ada yang nggak benar, makanannya curang, langsung ditutup dapurnya. Kemudian kalau ada guru-guru memviralkan, ditutup juga. Jadi kalau dapur ditutup, penerima manfaat tidak menerima. Makanya tidak boleh sembarang lagi menjelekan MBG, program mulia yang dilakukan oleh Pak Prabowo.
cukup laporkan, yang pidana ditangkap. Kalau kemarin kan bangga tuh, ini makanan begini, gini, kan nggak ada yang berani. Karena dampaknya satu dapur tutup, penerimaan manfaat tutup juga, nggak dipindah ke dapur lain, Mas. Ini proyek sensitif, karena ini proyek anugerah Tuhan. Kalau Pak Prabowo nggak dapat anugerah dari Allah yang Maha Kuasa, nggak akan ada otaknya yang kasih makan orang ini. 350 triliun mending Pak Prabowo beliin kapal tempur aja bisa dapat komisi berapa dia persen? Bisa dapat 60% komisinya. Ngapain? Itu pun 1 tahun kerjanya. Ngapain 5 tahun ngurus makan, ngurus apa diribut, betul nggak? Nah, tapi Pak Presiden ini orang baik, masyarakat gitu. Pokoknya saya sekarang tergerak untuk menjadi juru bicara Pak Prabowo untuk menyampaikan pada masyarakat ya bahwa jaga orang baik seperti itu. Kalau orang baik itu kalian serang lagi, memang dia nggak mampu melakukan itu. Tapi siapa lagi yang membantu kalau bukan kita? Gitu. Kira-kira begitu. Berarti Pak Saya ini mau menangis nih karena mata saya lagi sakit nih. Gitu. Berarti Dadan Hendayana, Sony Sanjaya dan Ludwig Bosung itu memang orang nggak tahu diri ya. Sudah begitu baik Pak Prabowo, ya kan? Sony kekayaan dulu 900 juta, jadi naik 12 miliar ya. Naik 9 atau 12 miliar dalam 1 tahun. Nggak malu kamu Son, sebanyak itu kekayaanmu. Ya kan? Dan orang kayak Sony ini kenapa? Kenapa dikasih polisi yang pensiun di situ? Emang nggak ada lagi polisi muda yang aktif yang masih takut? Ya kan? Jadi nggak mungkin gitu. Apalagi ada polisi, ada tentara. Ini kayak bagi-bagi kekuasaan. Nah, kalau perlu menurut saya untuk pemberantasan korupsi, siapa yang melaporkan dia aman, siapa yang dilaporkan antara dua. Kamu terima uang aman, tapi kamu laporkan yang memberi, atau kamu memberi uang aman, kamu laporkan siapa yang menerima. Simpel kok itu. Daripada hidup dua-dua, mending ada mati salah satu. Daripada bebas dua-dua, mending ada ketangkap salah satu, kan begitu. Sehingga orang bisa menjadi polisi buat dirinya dan menjadi orang buat orang lain polisi. Jadi pengawasan takut tuh. Termasuk narkoba harus begitu caranya pengungkapan dan pemberantasannya. Bukan yang menyuap dan disuap masuk penjara, enggak. Harus salah satunya dipilih. Itu tiap hari pasti ditangkap semua. Kan biasanya kan yang menyuap dan disuap sama Pak. Ya akhirnya semua diam-diam kan. Harusnya siapa yang duluan melapor aja, yang menyuap dan disuap duluan melapor itu yang diselamatkan gitu. Nah, daripada belakangan minta justice collaborator, mending seperti itu. Gimana menurut pendapat Pak Farhad? Selama ini kan banyak pendapat dari ahli ekonom, ya kan, dan juga kritik dari warga net ya, bahwa MBG ini harusnya dihentikan karena pemborosan uang negara terbukti juga. Kepalanya sendiri dan wakilnya maling uang MBG ini. Menurut Pak Farhad, itu dengan adanya kejadian seperti ini, apakah memang saatnya MBG dievaluasi, Pak? Sistem perekrutannya aja. Sistem perekrutan? Ya, kemudian verifikasi awal. Artinya, kalau bisa, yang sudah berjalan bagus, yang mampu tetap dipertahankan. Yang kedua, kebutuhan dapur yang baru, nah kalau bisa tidak ada monopoli di situ, nah, gitu. Nggak boleh orang punya 100 dapur atau 50 dapur. Iya, saya sering mendengar itu tuh Pak. Iya, dan satu orang bisa punya 10 dapur. Yang dikembali lagi yayasan tuh nggak boleh mengambil lebih dari 200 perak. Kalau perlu yayasan tuh hanya sebagai yayasan digaji aja. Nah, jadi kalau perlu yayasan tuh dibentuk oleh pekerja-pekerja di situ. Kemudian kalaupun ada keuntungan 200 perak atau 100 untuk kesejahteraan pekerja-pekerja juga. Nggak perlu lagi buat yayasan sosial agama, nggak ada pengaruhnya, itu hanya digunakan oleh oknum pemilik yayasan aja itu. Itu aja menurut saya. Jadi ini tidak harus di stop dulu, moratorium dulu, MBG tetap lanjut, tapi evaluasi aja. Ya tetap lanjut dong. Itu rugi. Tata kelolanya. Rugi kita kalau kita menghentikan MBG itu anggap aja adalah bagian dari anggaran seperti pendidikan 20%, MBG 300 miliar, nggak usah diutak-atik lagi. Kalau perlu seluruh masyarakat Indonesia makan gratis. Kalau saya jadi presiden Indonesia semua makan gratis. Betul nggak? Dahsyat. Memang beda kalau ketua umum partai pandai. Partai pandai. Semua makan gratis. Kalau ada masalah saya langsung berhenti aja. Berarti nggak mampu kan?
Gampang kok makan gratis. Buktinya kan kalau menggaji hakim 100 juta aja bisa, kok kasih makan gratis seluruh rakyat Indonesia nggak bisa? Kira-kira seperti itu. Jadi tetap MBG harus jalan, meskipun sudah terbukti tata kelola yang tidak bersih, Enggak. ya kan? MBG udah benar, yang 10.000 yang dipersoalkan ini adalah bagian yayasan. Ya, dana yayasan ini ya yang titipan dari orang-orang di dalam. Karena pada saat validasi verifikasi data itu yang tidak memenuhi syarat pun di-okein, dibiruin. Nah, jadi yayasan itu hanya sebagai formalitas kayak license gitu. Artinya keuntungan harusnya buat mitra terbagi ke yayasan, tidak ada gunanya. Harusnya kasih aja ke mitra semua. Nanti urusan mitra dipotong untuk membayar yayasan mana, sumbangan kemana atau ke negara. Dulu kan zaman Pak Harto dulu kan yayasan menyumbang 5% bank-bank kan buat yayasan Pak Harto kan. Tapi kan korupsi juga namanya. Bahkan kami rencana kemarin mau uji material agar peraturan tentang yayasan itu dihilangkan aja. Kalau kita anggap salah satu caranya adalah memperbaiki tata kelolanya, Pak. Tata kelolanya udah bagus, Mas. Ada usulan begini dari mak-mak, sebaiknya nggak lewat yayasan, tapi langsung dikasihkan ke ibu-ibunya supaya ibunya yang memasakkan. Nggak bisa. Itu gimana, Pak? Susah, nanti banyak perceraian. Oh, lain lagi dampaknya nanti. Iya, anaknya sekolah di SMP 1 di sini, 1 di SD. Gimana ibunya mau ngurus? Oh, Pak. Nggak bisa. Betul nggak? Kalau anaknya 3. Kenapa dampaknya ke banyak perceraian, Pak? Ya, ngapain ibu rumah tangga itu di rumah tangga, bukan di sekolah ngurus makanan anak. Gitu. Oh. Ya kan? Kalau masih misalnya dikelola oleh perangkat desa boleh gitu. Nambah 5 pegawai ke desa, dibuat di tempat desa. Itu kan bisa. Berarti tetap polanya seperti ini, ada evaluasi, tapi mungkin pengawasan diperketat barangkali, Pak, ya? Bukan, ini kan tergantung moral aja. Kayak Pak Prabowo bilang, kalau ayammu kecil, saya doain kamu nggak dikutuk kan, kira-kira itu kan, iya kan? Iya. Ya kalau perlu semua dapur MBG juga sumpah pocong. Kami akan membagi ayam 1 ekor dipotong 10, bukan dipotong 14 atau 18 kan gitu. Harusnya sih potong 8, Pak. Kalau saya potong gini, 10 itu masih kecil, Pak. sebenarnya tatanan MBG itu bagus kan. Kalau telur, bagi saya kalau daripada ayam saya mending telur putih, telur kuning telur. Nah kalau bosan tinggal bapaknya yang makan, bapaknya beliin anaknya ayam kan, ganti aja silang-silangan subsidi. Nah terus kalau banyak makanan lebih, guru-guru udah mengerti masih banyak anak miskin di pinggir sini yang butuh makanan, mereka kasih. Dan rata-rata MBG itu memenuhi standar kok. Paling ada yang prank-prankan pura-pura itu, ntar ditangkap polisi kalau mereka macam-macam menjatuhkan program ini. Ya mudah-mudahan kita tetap jaga, kita bantu Pak Prabowo karena kita kan nggak keluar uang, negara yang keluar uang. Kita bantu bagaimana manfaat pengelolaan uang negara ini terasa manfaatnya buat anak-anak kita, buat saudara-saudara kita gitu. Karena kalau dengan ada MBG ini orang nggak memikir kita cari makan gimana mau sekolah, udah sekolah aja, udah gratis sekolah, udah ada makan apa lagi. Jadi itu Allah nanti akan marah kalau kita sudah diberi nikmat yang luar biasa tapi kita tidak bersyukur dengan keberadaan MBG. Nah, jadi bagi saya selain MBG bisa tetap berkesinambungan, semoga Pak Prabowo panjang umur sehat gitu. Amin. Karena saya takut kalau Pak Prabowo diganti stop MBG gitu. Iya. Oke? Dugaan saya Kalau begitu. perlu MBG itu masuk di dalam amandemen Undang-Undang Dasar 45 sebagai satu bagian dari konstitusi. Ya, konstitusi yang tidak bisa dirubah lagi. Berganti presiden tetap jalan, Tetap kan jalan. gitu. Itu tujuan saya gitu. Makanya tolong nanti dukung partai saya pandai biar kita amandemen Undang-Undang Dasar 45 kan. Iya. Nah, tentang jual beli titik itu juga tetap harus dipertahankan. Jual beli titik ya, rekrutmennya. bagaimana kita mau mengantisipasi jangka panjangnya membuat ini kalau tidak biru kan harusnya penerima manfaat itu ada berapa orang, titiknya di sini. Kemudian kita lihat tanahnya, fotonya, ada bangunan atau tidak. Dalam waktu 45 hari setelah pembiruan, persiapan, baru mereka dapat ACC. Nah, kemudian dapat dana cair. Kalau dulu kan kita tanggulangi 2 minggu diganti. Kalau sekarang per hari. Jadi pengusaha MBG itu paling enak gitu. Tapi paling berat. Dulu teman saya cantik jadi hancur. Karena bayar gaji, ngurus ini, kurang susu, kurang telur, kurang ini, teleponnya kurang gas, kasihan gitu. Kasih makan anak 2 di rumah aja berat, sibuk, gimana ngurus 3.000 manusia, 50 karyawan.
Jadi harus dapat bintang-bintang itu bukan Sony, bukan Pulung, bukan siapa? Ludwig Pulung. Ludwig, bukan Dadan, tapi para pekerja dapur dan para pemilik mitra dan termasuk rekanan-rekanan penjual-penjual sayur, penjual ikan itu yang dapat bintang. Itu pahlawan-pahlawan kita sekarang, itu tukang masak bagi saya, ya kan? Betul nggak? Gitu, Mas. Nah, untuk selanjutnya Pak Farhad, Iya. karena ini para pejabat di BGN itu kan selevel menteri, Pak, kepala badan, ya kan. Nah, yang dimakan ini adalah uang untuk anak-anak kita, ya kan, supaya makan bergizi. Itu pun dicuri Orang oleh BGN itu, Mas, dia tidak motong uang negara di luar yang tadi pengadaan kayak mobil, itu pasti itu urusan yang lain. Tapi dia motong, ngambil uang untuk komisi gitu. Uang pungli, harusnya buat dapur nggak bayar, dia minta 150 pembiruan gitu kan. Ya kan 150 itu kan kayak keuntungan 1 bulan gitu. Otaknya begitu. Jadi pelaksana penyelenggaraan ini otaknya otak menguntungkan diri sendiri, penjara. Bahkan kalau saya jadi presiden nanti, kalau diminta uang sama BGN, uang sama itu, dibolehkan membawa pistol menembak langsung asal dibuktikan bahwa dia minta suap. Udah selesai. Gitu kan? Ya, jadi orang yang minta uang untuk pembiruan langsung ditembak kepalanya gitu. Koruptor kan? Karena untuk kita mengejar membuktikan itu dua-dua juga nggak mau. Saya nggak mau. Pak Farhad setuju dong dengan kejahatan dan niat busuk dari Dadan dan kawan-kawan ini, hukumannya adalah hukuman mati, Pak. Ya setuju. Setuju, Pak, ya? Setuju. Tembak mati langsung. Jadi Dadan Hendayana, ya kan, kau sudah tua, ya kan, jadi supaya kau nggak lama-lama di penjara, hukumannya harus tembak mati. Dan saya melihat pengacara-pengacara yang membela mereka ini ya tidak punya jiwa nasionalis. Harusnya pengacara jangan ada yang membela, udah. Kecuali tunjuk pengadilan. Oh, kecuali Ya, tujuh pengacara-pengacara yang kaya kalau membela koruptor, udah deh. Mental dan jiwamu diragukan sama saya. Tapi kan pengacara katanya nggak boleh menolak. Iya, boleh aja. Oh, Boleh aja. Kan koruptor ini. Boleh kok. Masa nggak boleh? Nanti pengadilan menunjuk siapa kayak nunjukin yang udah nggak mau semua ditunjuk wajib, nggak boleh menolak. nah, Ya kan? Kalau ini menjadi pengacara nggak pahit, betul nggak? koruptor dibela ya, Pak, ya? Paling yang membela yang bodoh-bodoh. Ya kan akhirnya begitu mau marah-marah, marah sama hakim, marah sama jaksa, semua marah-marah. Ternyata dihukum juga, malu deh. Yang menggantikan Dadan Hendayana kan wakilnya nih, Pak, Nani S. Dayang. Dan Nani ini adalah istilahnya diehardnya Pak Prabowo. Apa kira-kira pesan Pak Farhad kepada kepala BGN yang baru, Pak, supaya jangan mengulangi Ya kesalahan yang harus sama? ganti baju, jangan baju yang sama lagi gitu. Apakah Nani juga perlu sumpah pocong segera, Pak? Bu Nani harus sumpah pocong. Harus sumpah pocong? Sumpah pocong. Kalau Bu Nani nggak sumpah pocong mah, nasibnya akan sama nanti. Nah, ini baru input yang menarik. Iya, Bu Nani, Ibu harus sumpah pocong, tidak akan menerima keuntungan atau memberi keuntungan buat pihak lain. Ibu bantu mitra-mitra yang serius, jangan ada monopoli. Kemudian yayasan jangan kebesaran. Kalau perlu nggak usah yayasan ada tapi yang tidak bonafit, yayasan sosial. Disumbangkan sukarela aja. Kalau perlu sumbangan dari negara ke yayasan, bukan dipotong dari keuntungan para mitra mereka. Walaupun begitu Bu, nyawa taruhannya Bu. Mana ada orang masak 3.000 selama 3 kali 24 jam selama 22 hari 1 minggu. Pesta kawin sekali aja kita capek minta ampun. Ya kan? Buat apa kaya kalau sakit menderita cepat mati? Itu yang harus negara pikirkan gitu. Jadi menurut Pak Farhad, selagi Bu Nani SD yang ini nggak mau sumpah pocong, berarti berkemungkinan bisa mengalami peristiwa yang sama yang dialami oleh Dadan dan kawan-kawan. Ya. Seluruh pengusaha MBG boleh dimakamkan di Taman Makam Pahlawan kalau meninggal. Mereka adalah pahlawan-pahlawan kemanusiaan Indonesia. Buka dapur. Kecuali koruptor-koruptor itu. Kalau perlu ditembak, dibuang ke laut saja. Nah, Pak, mungkin banyak netizen atau penonton kita yang bertanya, seperti apa sih mekanisme sumpah pocong ala Pak Farhad ini? Jadi gini, dulu apa bacaannya dan apa sanksinya kalau seorang yang sudah sumpah pocong, kemudian dia melanggar, apakah dia tiba-tiba akan langsung gosong, atau dia berubah menjadi pocong, atau seperti apa, Pak? kalau dulu ayah saya waktu jadi hakim di Tembilahan, waktu itu ada sengketa perdata masalah hutang piutang.
pembayaran kebun kelapa antara si Ali atau Ani gitu kan. Nah, yang Islam sumpah pocongnya itu di Masjid Pekanbaru, dilakukan oleh imam besar Pekanbaru. Bahwa dia lebih baik mati, tidak diterima dunia akhirat kalau berbohong. Sedangkan yang Cina ini di kelenteng motong ayam putih, begitu. So, doanya hampir sama. Nah, tapi yang terjadi sebulan 2 bulan kemudian yang si Ali itu meninggal, badannya kayak gosong. Gitu. Berarti Sedangkan si Ani ini hidup. Ya, ini mistik ya. Artinya saya percaya itu, kan dia bersumpah menyerahkan kepada alam, kepada pemilik alam. kalau Kalau dia saya melanggar berbohong, korupsi, janjinya. iya, mending saya mati. Banyak makhluk-makhluk, ada malaikat, ada setan, ada jin. Wah, ini bagus nih. Manusia yang bohong, dia mau dimakan, kita makan aja kan, kira-kira gitu. Makan rohnya. Nah, Pak kedua Fahad saya yakin itu ya? yakin, saya waktu di Cirebon, si Sakatata sumpah pocong, dia bukan pelaku pembunuh Vina. Nah, sumpah pocong. Sampai sekarang dia nggak meninggal, sehat aja. Karena dia jujur dengan apa yang Iya. disampaikannya. Nah, ya kalau dia bohong, sudah dia jalani hukuman 8 tahun. Dia nggak ada terlibat sistem dia dipukul, itu rekayasa yang awalnya kasus kecelakaan, tiba-tiba jadi kasus pembunuhan. Karena kan istilah sumpah pocong ini kan di masyarakat kita hanya semacam bentuk gertak-gertak Itu dulu aja. teman saya ketua KNPI Hasanuddin dulu, ada gosip tentang keluarganya. Dia sumpah pocong juga. Istrinya datang ke kita, teman-teman melarang mencegah dia sumpah pocong. Tapi beberapa bulan kemudian dia kanker otak dan meninggal. Padahal istrinya bilang, udah saya maafkan kamu gitu. Tapi dia sumpah pocong di Masjid Sunda Kelapa. Apa relevankah kira-kira Pak Farhad kalau sumpah pocong yang dianggap lebih kepada pemahaman sosial antropologi kita itu diterapkan dalam bentuk manajemen di birokrasi kita sebagai bagian dari awal dari suatu seorang pejabat ditugaskan selain sumpah jabatan juga sumpah pocong. Oh, itu ada lagu tuh, sumpah pocong siapa takut bila ku menjadi presiden RI, aku berjanji tidak kawin lagi. Aku berjanji nggak korupsi lagi, kan gitu kan. Tapi guyon waktu itu. Itu wajib lah, maksudnya gini. Kalau perkara-perkara gini, ini kan namanya, mereka itu kan dulu kan main di SPPD, Surat Perintah Perjalanan Dinas. Sekarang efisiensi biaya. Dulu kan ada markup di penerbangan, di kamar hotel, di perhotelan, di acara gitu. Dulu masih gaya-gaya lama pejabat mencari makanan. Nah, kemudian jadi kepengurusan kayak SIM, STNK segala macam kan ada calonnya. Kemudian imigrasi, kemudian BGN, hampir semua anggaran. Nah, akhirnya kita dipimpin Pak Jokowi 10 periode, lebih baik kebocoran anggaran digunakan untuk pembangunan jalan tol. Nah, kemudian Pak Prabowo pembangunan jalanan untuk MBG. Bagus semua Mas gitu. Karena Pak Prabowo prestasinya bukannya MBG, mungkin kerjasama internasionalnya, investornya, kemudian perdagangannya, walaupun masih ada beberapa kekurangan gitu. Nah, kita sudah punya sistem transportasi yang bagus. Nah, tinggal diperbaiki. Buktinya sudah maju, masih ada kegagalan di kereta api. Nah, kemudian kegagalan di beberapa. Tapi di penegakan hukum udah bagus. Lembaga-lembaga yang dianggap banci dulu, polisi dan kejaksaan, ternyata lebih hebat daripada KPK saat ini gitu. Nah, bahkan sifatnya KPK sementara dipermanenkan, mungkin akan dikembalikan lagi tanpa KPK, cukup kejaksaan dan kepolisian. Ya, maksud saya begini Pak, apakah daya mengikat mental seseorang dengan sumpah pocong itu lebih punya kekuatan magis karena berinteraksi dengan alam semesta ya? Iya, kalau dia dengan kan sumpah janjinya pocong, sama Tuhan. dengan sumpah jabatan. Kalau sumpah jabatan misalnya, kalau dia Muslim dia sumpah Al-Quran di atas kepalanya, Iya. ya kan? Kalau dia non Muslim dia dengan kitab suci masing-masing. Iya. Itu menurut Pak Farhad sumpah jabatan yang selama ini dipakai ya untuk menyumpah para pejabat publik ini Iya. tidak punya interaksi dengan alam semesta. Sebenarnya hampir sama, cuman kan sumpah kan menjalankan sesuai dengan amanah undang-undang kan.
di hadapan ketua itu kan tidak terlalu detail. Tidak ada perjanjian bahwa Tidak ada kalau saya melanggar perjanjian. saya siap mati di tempat gitu Pak ya. Ya kan harusnya gini. Oh gitu. Jadi menteri itu gajinya 50 juta. Cukup nggak kamu jadi 50 juta? Jangan lagi, mana cukup kan banyak tamu, banyak begini. Makanya korupsi nggak begitu. Ya kan? Nah, makanya pemerintah jangan melarang. Kalau ada yang ngasih parcel ya terima aja parcel. Yang penting. Ya kan kalau perlu sekarang Gubernur Jawa Barat bikin konten. Ya, kalau di Thailand bikin acara dipecat jadi Perdana Menteri. Gubernur Jawa Barat jarang masuk kantor, nggak pernah masuk kantor, ngakunya dapat uang miliaran dari konten. Harusnya uang itu karena dia menggunakan fasilitas negara, jam negara, harusnya uangnya buat negara kan. Tapi belum ada yang nyindir ke sana. Tapi satu saat bisa juga dia dikenain sanksi, baik pidana maupun administrasi. Gubernur Jabar kan sangat populer Pak, sangat Ya tapi dicintai kan, juga tapi oleh masyarakat Jabar. aneh gitu, media sosial gitu. Yang dikasih orang cuma 100 orang, seolah-olah mengasih se-Indonesia uang kan 100 ribu. Tapi kan tidak seperti itu, udahlah. Kalau yang sifatnya pencitraan-pencitraan begitu, ayo gubernur manapun di Indonesia berdebat dengan saya, undang saya di podcast. Kita mau uji, saya mau tes, kamu jawab pertanyaan saya. Gampang kok, aku tahu keterbatasan dan kemampuan mereka gitu. Luar biasa. Ya kan? Kalau saya kalah, saya berhenti jadi pengacara. Wah, coba, aku kan bicara. Sekarang gini Pak, Kecuali Mas Budi ya. ini kita supaya ini didengar juga langsung oleh Presiden. Dalam konteks sumpah pocong untuk mengikat mentalitas dan kerja seorang pejabat publik, ya kira-kira bunyi redaksionalnya seperti apa Pak? Ini kalau orang yang saya suruh sumpah pocong pertama di Indonesia ini, Dedi Mulyadi aja dulu. Oh KDM. KDM. Berani nggak dia sumpah pocong tidak akan menerima hasil uang nilai pendapatan negara dan tidak akan menguntungkan orang lain maupun kelompok dia. Sudah, yang lainnya harus ikut semua juga nggak apa-apa. Yang membuat sumpah pocong itu benar-benar menyeramkan gitu Pak. Itu Iya, tunjuk aja. Bunyi kalimatnya dalam redaksional sumpahnya seperti apa Pak ya? Aku tantang ya, Gubernur Jawa Barat berani nggak sumpah pocong tidak korupsi? Bunyinya gini, saya Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, bersumpah wallahi, jika dalam menjalankan jabatan aku korupsi, menguntungkan diriku, keluargaku dan orang lain, berbohong, berdusta, tidak loyal pada negara, melanggar aturan undang-undang, jika lebih baik mati, aku lakukan mati. Jangan diberikan kesembuhan, jangan diberikan kehidupan jika melanggar sumpah. Itu aja, selesai. Keren kan? Redaksional seperti itu yang nggak dimiliki dalam sumpah jabatan yang selama ini ada Pak. Ayo, Dedi Mulyadi berani sumpah situ? Saya tantang. Saya setuju Pak. Kalau itu Kalau dia berani, aku siap bawa tasnya jadi ajudannya Dedi Mulyadi. Oke. Ayo, tidak akan berani. Ayo, KDM. KDM, Ya, berani nggak? ditantang nih sama Nggak akan Pak berani. Farhad. Ini contoh nih. Iya. Para penggemar KDM ya, Farhad Abbas saya nantang Dedi Iya. Mulyadi. Berani nggak? Dia nggak korupsi. Luar biasa. Bukan tidak berzina ya, tidak korupsi. Oke. Ya, itu beda lagi ya. Kalau saya berzina tuh urusan pribadi ya Pak. Oh, kalau saya takut ya. Wah, saya dukung Pak Farhad ya. Sumpah pocong itu diformilkan ya menjadi bagian dari sumpah jabatan supaya apa Pak? Dengan sendirinya ada self control dari para pejabat itu karena dia tahu, gue Iya. sumpah pocong waktu Iya. dilantik, ngeri ya kan? Ngeri. Nah, ini yang nggak pernah Ngeri. dimiliki selama ini. Nggak akan ada yang menjadi pejabat kalau di Siapa tahu Pak, walaupun orang mungkin Farhad Abbas lagi iseng aja tuh masa sumpahnya sumpah pocong, tapi mana tahu Pak, ini diserap oleh Pak Presiden ya kan, menarik juga tuh. Siapa tahu dengan sumpah pocong Nih, tantang aja orang Pak. takut Siapa korupsi. yang mau jadi wakil menteri imigrasi sumpah pocong? Kita taruh besok. Ayo. Iya. Kita daftar. Dan ya. salah satu yang siap adalah kita daftar. Farhad Abbas. Aduh luar biasa. Ini menarik sekali. Terima kasih Terima kasih. Pak Farhad Abbas Enak atas kan bicara- usulannya, terobosannya. bicara yang baik-baik untuk Indonesia lebih baik, luar enak biasa. tuh, gitu. Ceplos-ceplos ya kan, tak ada dusta. Ya Iya. kan, stop tipu-tipu. Intinya- Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia sekali lagi, ya, saya menarik sekali supaya sumpah pocong ini ya diformilkan menjadi sumpah jabatan, ya, yang kemudian disetujui oleh Pak Presiden. Dan ini saya yakin kalau sumpah pocong diformilkan dengan sendirinya, ya para pejabat yang sudah disumpah pocong, dia tidak akan melakukan lagi kecurangan, apalagi mencuri uang negara dan berbohong kepada rakyat. Saya yakin itu. Kalau nggak percaya, kita buktikan. Ya, terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu lagi di episode Ruang Konsensus berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.